Teman-teman, aku mau pergi ke gereja loh. Hai Christoph, Hai Grizzly. mau pergi kemana kamu? Aku mau pergi ke gereja. Oh, kalau begitu kita pergi sama-sama yuk. Oke, Kamu bawa apa itu Christoph? uang persembahan dong. Oh, hati-hati nanti hilang loh. Kalau uang aku simpan di saku aku. Oh, gitu ya. Mm-mm. Tapi, bentar ya Grizzly. Ada apa lagi Christoph? Aku mau beli makanan yang aku pinginin banget. Hah? Emangnya mama kamu tadi pesan apa dengan uang persembahan itu? Aku sih disuruh kasih semuanya untuk persembahan. Ayo, kenapa kok kamu mau kurangi? Kan sebenarnya tidak boleh, Christoph. Oh, iya ya. Halo adik-adik. Nah, adik-adik semua pasti punya sahabat setia kan? Nah, tapi hari ini kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Yuk sama-sama kita berdiri, kita pujikan lagu ini. Tepuk tangan bersama-sama adik-adik. Yuk. Ada satu sobatku yang setia. Dan bumi pun bergoncang, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Yeay. Katakan, biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Papa mama yang sedang bersama dengan anak-anaknya, ayo mari ajak anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. We believe Jesus is the Son of God. We believe
Tuhan Yesus, terima kasih pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru-guru yang akan memberikan firman Tuhan, memberitakan firman-Mu. Dan kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya dimanapun berada. Nah, senang sekali karena hari ini Kak Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kalian. Hari ini kakak akan menceritakan kisah tentang Ananias dan Safira. Nah, kisah tentang Ananias dan Safira ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Nah, kisah ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Ananias beserta istrinya Safira itu menjual sebidang tanah miliknya. Nah, hasil dari penjualannya itu yang kemudian dipersembahkan kepada para rasul Tuhan Yesus. Tetapi Ananias dan Safira ini nggak jujur karena mereka menahan separuh dari hasil penjualannya itu. Tetapi mereka bersikap seolah-olah mereka telah mempersembahkan seluruhnya. Nah, salah satu rasul Tuhan Yesus yaitu Rasul Petrus mengetahui ketidakjujuran Ananias dan Safira. Saat itu Rasul Petrus kemudian menegur Ananias karena ia telah mendustai Allah. Nah, apa yang terjadi dengan Ananias setelah ditegur oleh Rasul Petrus? Nah, Ananias kemudian mengalami rebah dan mati. Setelah beberapa lama kemudian giliran Safira. Safira kemudian juga ditegur oleh Rasul Petrus karena berbohong bersama dengan suaminya Ananias. Nah, yang terjadi dengan Safira juga sama dengan yang dialami oleh Ananias, yaitu Safira mengalami rebah dan mati. Nah, adik-adik, sebenarnya dari kisah ini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan itu tidak mementingkan ketika kita memberikan persembahan itu, Tuhan tidak mementingkan seberapa banyak sih jumlah persembahan kita, seberapa besar sih jumlah persembahan kita, tetapi yang dipentingkan Tuhan adalah apakah ketika kita memberikan persembahan itu, kita memberikannya dengan penuh kerelaan hati atau tidak. Nah, adik-adik, penting bagi kita untuk ketika kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dan juga memberikannya dengan penuh kerelaan hati. Nah, adik-adik, Kak Joshua juga akan ngajak kalian nih, gimana sih Kak caranya supaya kita ini bisa belajar untuk menerapkan dalam memberikan persembahan, memberikan suatu pemberian dengan penuh kerelaan hati. Nah, kakak kan kasih contoh, seandainya nih misalkan kalian tuh di sekolah. Kalian di sekolah, ada satu hari di sekolah di mana kalian itu dikasih kesempatan oleh sekolah untuk memberikan suatu dana sosial, memberikan bantuan buat mungkin teman-teman kita atau memberikan bantuan buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin saat itu ada dari teman-teman kalian yang itu bisa memberikan persembahan, memberikan suatu sumbangan yang jumlahnya itu sangat besar atau sangat banyak. Nah, tetapi kalian itu mungkin nggak bisa memberikan sebanyak yang teman-teman kalian itu berikan. Nah, mungkin respons kalian adalah saat itu mungkin kalian bersedih ya. Bisa saja kalian bersedih karena kalian nggak mampu memberikan persembahan sebanyak yang teman-teman kalian itu berikan. Nah, kemudian bisa juga respon lain adalah kalian mungkin memaksakan diri nih untuk supaya bisa memberikan persembahan atau memberikan bantuan sebanyak yang teman-teman kalian tadi bisa berikan. Nah, kakak mau katakan di sini bahwa itu adalah respons yang salah. Nah, respons yang benar adalah gimana? Kalian ketika diberikan kesempatan untuk memberikan suatu bantuan atau pemberian atau persembahan, kalian harus memberikannya itu, kalian harus memberikan yang terbaik, tetapi kalian juga harus memberikannya dengan penuh kerelaan hati. Jadi cukup berikan yang terbaik yang kalian mampu, tetapi ketika kalian memberikannya dengan penuh kerelaan hati, maka pemberian kalian itu adalah suatu pemberian yang terbaik, dan pemberian itu adalah suatu pemberian yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kemudian kakak kasih contoh lain nih, mungkin ketika kalian di gereja. Nah, ketika kalian di gereja, kalian itu mungkin ingin pelayanan nih, ingin memberikan suatu pelayanan buat Tuhan. Nah, mungkin ada teman-teman kalian yang mungkin bisa jago bernyanyi, jago menari gitu ya. Tetapi kalian ini mungkin nggak sejago mereka. Kalian mungkin nggak terlalu jago dalam bernyanyi, kalian nggak terlalu jago dalam
menari gitu ya, tetapi kalian ini mungkin punya suatu keahlian lain yang kalian itu selama ini nggak sadari. Nah, kakak teringat ya, kakak punya salah satu murid yang dia itu mungkin nggak punya keahlian yang jago banget dalam bernyanyi, nggak punya keahlian yang jago banget dalam menari gitu ya, tetapi dia ini bisa melakukan sharing. Dia ini suka melakukan sharing tentang apa sih kebaikannya Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, saat itu kakak mengatakan bahwa ketika kita melakukan suatu pelayanan, itu nggak ada pelayanan yang besar, nggak ada pelayanan kecil, nggak ada juga pelayanan yang penting, pelayanan yang nggak penting, itu nggak ada. Nah, selama kalau kalian itu punya kemampuan apapun itu, kalian melakukannya yang terbaik, kalian memberikannya apa yang kalian bisa itu, kalian lakukan itu dengan penuh kerelaan hati untuk Tuhan, maka kalian telah melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebagai contoh, salah satu murid kakak tadi ketika dia mungkin punya satu kesukaan, satu kemampuan untuk melakukan sharing ya kepada teman-teman sekitarnya tentang apa sih kebaikan-kebaikannya Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, kakak mengatakan saat itu bahwa itu adalah salah satu pelayanan buat Tuhan. Nah, adik-adik, semoga dengan kisah yang barusan kakak ceritakan, kakak juga tadi sempat memberikan contoh pada kalian. Selanjutnya kita ini bisa belajar bersama-sama gimana sih caranya memberikan suatu pemberian, ya memberikan suatu persembahan itu, memberikan yang terbaik, tapi kita memberikannya dengan penuh kerelaan hati, karena itulah yang dipentingkan Tuhan. Jadi kalau kita mampu memberikan yang terbaik, kita memberikannya dengan penuh kerelaan hati, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka itu adalah suatu persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kiranya kami bisa memahaminya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, sekiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu. Kami mampu melakukannya dengan penuh kerelaan hati, seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Halo adik-adik, adik-adik pasti punya sahabat-sahabat yang setia, sobat-sobat yang setia. Contohnya tuh kayak kakak-kakak di sana tuh. Ini kakak-kakak ini pasti mereka bersahabat semua tuh, sampai foto-foto bareng, ya kan? Nih, adik-adik bisa posting di story Instagramnya kalian, pasti semua punya Instagram kan? Posting foto ataupun boleh mention akun Instagram teman-teman kalian, sobat-sobat kalian, mention. Dan juga jangan lupa mention Instagram HFC Kids @HFC Kids pakai Z ya. Oke, jangan lupa ditunggu foto yang terbaik dan mention nama sobat-sobatmu yang paling banyak dan yang paling baik. Oke? Tuhan Yesus berkati.